Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanto, NIM 210301 kelas PJKRI angkatan 2021. Sini saya akan mempresentasikan materi bab 1 mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Nah, di bab 1 ini membahas tentang dasar-dasar cedera. Adapun indikator pembahasan pada bab 1 ini itu yang pertama, pengertian cedera. Kedua, pengertian cedera olahraga. Ketiga, macam-macam cedera olahraga. Keempat, klasifikasi cedera olahraga. Dan yang kelima, penyebab cedera olahraga. Lanjut ke pembahasan pertama, itu pengertian cedera. Apa itu cedera? Di sini dijelaskan bahwa cedera adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian daripada tubuh, di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dapat dipertegas bahwa asli suatu tenaga atau kekuatan yang berlebihan dilimpahkan pada tubuh atau sebagian tubuh sehingga tubuh atau bagian tubuh tersebut tidak dapat menahan dan tidak dapat menyesuaikan diri. Harus diingat bahwa setiap orang dapat terkena celaka yang bukan karena kegiatan olahraga. Biarpun kita telah berhati-hati, tetapi masih juga celaka. Tetapi bila kita berhati-hati, kita akan bisa mengurangi risiko celaka tersebut. Nah, selanjutnya itu di sini dibahas bahwa ada beberapa faktor yang mempunyai peran agar dapat memperkecil cedera. Di sini yang pertama itu usia, kesehatan atau kebugaran. Menurut pengetahuan yang ada pada saat ini, apa yang disebut proses degenerasi mulai berlangsung pada usia 30 tahun dan fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahun, rule of one. Ini berarti bahwa kekuatan dan kelentukan jaringan akan mulai berkurang akibat proses degenerasi. Selain itu, jaringan jadi rentan terhadap trauma. Ini selanjutnya itu untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi, maka reversions atau latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian jelas bahwa usia memegang peranan. Jadi perlu adanya latihan untuk mencegah pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi. Yang kedua itu jenis kelamin. Ini jelaskan bahwa sistem hormon dalam tubuh pria berbeda dengan wanita. Demikian pula bentuk tubuh, mengingat perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan, usia, atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera yang sifatnya pun juga tertentu untuk jenis olahraga tertentu. Jadi tidak semua jenis kelamin cocok dengan olahraga tertentu. Yang ketiga yaitu jenis olahraga. Kita tahu bahwa setiap macam olahraga, apapun jenisnya, mempunyai peraturan permainan tertentu dengan tujuan agar pertolongan pertama dan pencegahan perawatan cedera olahraga tidak menimbulkan cedera. Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya mencegahnya. Jadi adanya aturan dalam olahraga tertentu itu berfungsi untuk pertolongan pertama dan pencegahan perawatan cedera olahraga, di mana sebagai bentuk upaya untuk mencegah dari cedera pada olahraga. Selanjutnya yaitu pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik, agar tujuan tertentu tercapai, perlu persiapan dan latihan antara lain. Yang pertama itu metode atau cara latihannya. Yang kedua, teknik agar tidak terjadi overuse. Dan selanjutnya itu sarana dan fasilitas. Walaupun telah diusahakan dengan baik, kemungkinan cedera masih mungkin timbul akibat sarana yang kurang memadai. Yang keenam itu gizi. Olahraga memerlukan tenaga dan untuk itu perlu gizi yang baik. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran. Jadi mungkin ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pengertian cedera olahraga. Nah,
Pengertian cedera olahraga atau disebut sport injuries ialah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga atau pertandingan ataupun sesudahnya dan tulang, otot, tendon serta ligamentum menurut Rolf pada 2007. Menurut Rolf di buku. Jadi next, nah, sini cedera olahraga didefinisikan bahwa rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam cedera olahraga. Macam-macam cedera olahraga. Dalam menangani cedera olahraga atau sport injury, agar terjadi pemulihan seorang atlet untuk kembali melaksanakan kegiatan dan kalau perlu ke prestasi puncak sebelum acara. Nah, sebelum cedera, kita ketahui penyembuhan penyakit atau cedera memerlukan waktu penyembuhan yang secara alamiah tidak akan sama untuk semua alat atau organ atau sistem anggota yang cedera dapat dicapai dalam waktu singkat untuk mencapai prestasi kembali. Maka latihan untuk pemulihan dan peningkatan prestasi sangat diperlukan untuk mempertahankan kondisi jaringan yang cedera agar tidak terjadi pengecilan otot, atrofi. Next. Di sini cedera olahraga dapat digolongkan dua kelompok besar. Yang pertama itu kelompok kerusakan traumatic disruption seperti lecet, lepuh, memar, leban, otot, luka, strain, otot, sprain, sendi, dislokasi sendi, patah tulang, trauma kepala, leher, tulang belakang, trauma tulang pinggul, trauma pada dada, trauma pada perut, cedera anggota gerak atas dan bawah. Yang kedua itu kelompok sindroma penggunaan berlebihan, overuse syndrome, yang lebih spesifik yang berhubungan dengan jenis olahraganya seperti jenis elbow, golfers, elbow, swimmer, shoulder, jump knee, stress fracture pada tungkai dan kaki. Selanjutnya itu klasifikasi cedera olahraga. Nah, dalam cedera olahraga dapat diklasifikasikan. Yang pertama itu cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Nah, pada cedera ini penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. Yang kedua itu cedera tingkat 2, cedera sedang. Pada cedera tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performa atlet. Keluhan biasa berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, tanda-tanda inflasi, misalnya lebar otot, strain otot, tendon, robeknya ligamen, sprain kecu. Jadi ini salah satu golongan pada cedera tingkat 2 atau sedang, di mana sudah mengganggu performa atlet. Sedangkan pada cedera tingkat 1 itu tidak mengalami gangguan yang serius, hanya gangguan pada penampilan seperti lecet dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera tingkat ini, atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap ligamen, sprain grade 3 and 4 atau sprain fracture atau fraktur tulang. Selanjutnya itu strain dan sprain. Di sini seringkali kita dapat tadi istilah strain dan sprain. Penjelasannya itu strain dan sprain adalah kondisi yang sering ditemukan pada cedera olahraga. Strain adalah menyangkut cedera otot atau tendon. Sprain adalah cedera yang menyangkut cedera ligamen.
Selanjutnya, strain dapat dibagi atas 3 tingkat, yaitu tingkat 1 ringan. Strain tingkat ini tidak ada robekan, hanya terdapat kondisi inflasi ringan meskipun tidak ada penurunan kekuatan otot, tetapi pada kondisi tertentu cukup mengganggu atlet. Yang kedua itu tingkat sedang. Strain pada tingkat 2 ini sudah terdapat kerusakan pada otot atau tendon sehingga dapat mengurangi kekuatan atlet. Yang ketiga tingkat ketiga itu berat. Strain pada tingkat 3 ini sudah terjadi rupture yang lebih hebat sampai komplit. Pada tingkat 3 diperlukan tindakan bedah, repair, sampai fisioterapi dan rehabilitasi. Selanjutnya yaitu di sini sprain dibagi atas 4, yaitu tingkat pertama cedera tingkat 1 ini hanya terjadi robekan pada serat ligamen yang terdapat hematom kecil di dalam ligamen dan tidak ada gangguan fungsi. Tingkat 2, cedera sprain tingkat 2 ini terjadi robekan yang lebih luas, tetapi 50% masih baik. Hal ini sudah terjadi gangguan fungsi. Tindakan proteksi agar dilakukan untuk memungkinkan terjadi kesembuhan. Selanjutnya itu tingkat 3 atau berat. Cedera sprain tingkat 3 ini terjadi robekan total atau lepasnya ligamen dari tempat lekatnya dan fungsinya terganggu secara total. Maka sangat penting untuk segera menempatkan kedua ujung robekan secara berdekatan. Kemudian selanjutnya itu 4, tingkat sprain fracture. Cedera sprain tingkat 4 ini terjadi akibat ligamennya robek di mana tempat lekatnya pada tulang dengan diikuti lepasnya sebagian tulang tersebut. Jadi ini merupakan tingkat yang sangat berat atau disebut dengan sprain fracture. Nah, yang kelima yaitu penyebab cedera olahraga. Yang pertama itu faktor olahragawan atau olahragawati. Di sini penyebab cedera olahraga yang pertama ada umur, faktor pribadi, pengalaman, tingkat latihan, teknik, kemampuan awal, recovery period, kondisi tubuh yang fit, keseimbangan nutrisi, dan hal-hal yang umum. Di sini yang pertama itu ada faktor olahragawan atau olahragawati. Yang pertama umur. Faktor umur sangat menentukan karena mempengaruhi kekuatan serta kekenyalan jaringan. Misalnya pada umur 30-40 tahun, komponen kekuatan otot akan relatif menurun. Elastisitas tendon dan ligamen menurun pada usia 30 tahun. Kegiatan-kegiatan fisik mencapai puncaknya pada usia 20-40 tahun. Yang kedua itu ada faktor pribadi. Kematangan motoritas seorang olahraga akan lebih mudah dan lebih sering mengalami cedera dibandingkan dengan olahragawan yang sudah berpengalaman. Yang ketiga itu pengalaman. Bagi atlet yang baru terjun akan lebih mudah terkena cedera dibandingkan dengan olahragawan atau atlet yang sudah berpengalaman. Kemudian itu tingkat latihan. Betapa penting peran latihan, yaitu pemberian awal dasar latihan fisik untuk menghindari terjadinya cedera. Namun sebaliknya, latihan yang terlalu berlebihan biasa mengakibatkan cedera karena overuse. Selanjutnya itu teknik. Teknik perlu diciptakan teknik yang benar untuk menghindari cedera. Dalam melakukan teknik yang salah maka akan menyebabkan cedera. Jadi teknik juga sangat perlu dalam menghindari timbulnya cedera. Selanjutnya itu kemampuan awal atau warming up. Kecenderungan tinggi apabila tidak dilakukan dengan pemanasan sehingga terhindar dari cedera yang tidak diinginkan, misalnya terjadi strain ataupun rupture tendon dan lain-lain. Selanjutnya itu recovery period, memberi waktu istirahat pada organ-organ tubuh termasuk sistem muskuloskeletal setelah dipergunakan untuk bermain. Perlu untuk recovery atau pulih awal di mana kondisi organ-organ tidak menjadi prima lagi. Dengan demikian kemungkinan terjadi cedera bisa dihindari. Selanjutnya itu ada kondisi tubuh yang fit. Kondisi yang kurang sehat sebaiknya jangan dipaksakan untuk berolahraga karena kondisi semua jaringan dipengaruhi sehingga mempercepat dan mempermudah terjadinya cedera. Kemudian selanjutnya itu seimbangan nutrisi. Keseimbangan nutrisi baik berupa kalori, cairan, vitamin yang cukup untuk kebutuhan tubuh yang sehat.
Selanjutnya ada hal-hal yang umum itu seperti tidur tidur untuk istirahat yang cukup, hindari minuman beralkohol, rokok dan yang lain-lain. Nah, kemudian faktor yang kedua itu ada peralatan dan fasilitas. Peralatan di sini bila kurang atau tidak memadai, desain yang jelek dan kurang baik akan mudah terjadi cedera. Jadi teman-teman, apabila salah satu penyebab juga terjadi cedera olahraga itu peralatan yang kita gunakan atau peralatan olahraga yang kita gunakan itu desainnya yang jelek atau kurang baik atau sudah tidak layak pakai sehingga dapat mudah timbulnya terjadi cedera pada olahragawan. Kemudian ada fasilitas, kemungkinan alat-alat proteksi badan, jenis olahraga yang bersifat body contact serta jenis olahraga yang khusus. Jadi perlunya juga diperhatikan fasilitas-fasilitas olahraga atau sarana olahraga yang kita pergunakan. Kemudian faktor yang ketiga itu ada faktor karakter dari olahraga tersebut. Nah, di sini faktor karakter dari olahraga tersebut, masing-masing cabang olahraga mempunyai tujuan tertentu. Misal, olahraga yang kompetitif biasanya mengundang cedera olahraga dan sebagainya. Ini semua harus diketahui sebelumnya. Nah, eh, selanjutnya, next ya teman-teman. Quest mencegah di sini ada sebagai penutup. Di sini ada kata-kata lebih baik mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi dapat dimaknai bahwa cedera mungkin tidak dapat semua orang dapat mengalami cedera, tetapi ketika kita berusaha untuk mencegah atau berhati-hati, kemungkinan atau risiko untuk terjadinya cedera itu berkurang. Jadi sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Sekian presentasi materi bab 1. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.